Bau ketiak hilang, hati pun lega, ya kan? Matchweek yang mau datang itu matchweek ketiga, halftime break. Edisi yang kali ini kita akan bahas preview jelang ada laga besar ya di matchweek ketiga ini antara Manchester United versus Liverpool. Masih bersama gua DJ dan temen gua yang Dev, lo sehat kan? Kuat kan? Sehat dong. Oke. Yoi, Lu sehat kan terus, Chelsea, kuat terus. Cuman Iya. ngomongnya agak sulit. Iya. Dev, Iya. matchweek ketiga kan ada duel panas ya Ya, antara di match penutup Premier League ya laga penutup pekan ketiga antara Setan Merah melawan si Merah. si Merah. Karena itu laga penutup, kita mulai dulu dong laga pembuka. Betul. Di laga pembuka itu akan saling berhadapan Arsenal melawan Brighton. Dua tim yang pada 2 pekan awal ini sama-sama sukses meraup kalah poin ya. sempurna. Belum kalah, dapat poin semua. Brighton kemarin ngalahin Manchester MU. United setelah sebelumnya mengalahkan Everton. Sementara Arsenal di pekan perdana mengalahkan Fulham. Wolves. Wolves Wolves ya? dong. Wolves Iya, ya? Oh ya, Wolves Wolves itu dong. ya. Mengalahkan Wolves dan kemarin dia menang lawan Aston Villa. Aston Villa. Iya kan? Jangan lupa dong, baru kemarin. men. Baru tadi Iya. lupa. Sekarang lu yang gue tanya deh, Oke, siap. iya kan? Sekali-sekali Menurut lah. lu wasitnya siapa nanti yang mimpin? Bukan. Anjir siapa ya? Nggak peduli gue wasitnya gitu. Iya nih. Iya. Banyak banget lagi tuh. Arsenal Kontroversi akan main juga di kandang Ya. di Emirates melawan Brighton. Kalau menurut lu gimana nih? Calafiori akan main starter? Ya ini pure Arsenal sih kalau gua. Udah. Hmm. Karena maksud gua gini. Jujur gue di match pertama gak nonton Brighton. Gue nonton Brighton yang kemarin melawan MU ya gitu ya. Maksudnya Brighton ini dia sudah memiliki sistem yang berjalan dari zamannya Graham Potter, mungkin disempurnakan oleh De Zerbi dan dilanjutkan di pelatihnya yang baru sekarang, gue lupa namanya siapa gitu. Terus dan kalau melihat dari match sebelumnya melawan MU, gue ngelihat Brighton ini memiliki apa ya, kekurangan di lini belakang justru. Lini belakang. Iya, maksud gue Dia baru kebobolan 1 loh. iya enggak, maksud gue lini belakang dari Brighton ini dia memakai high defensive line yang apa namanya, yang sering kali membuat para pemain MU tuh terjebak di posisi offside itu sendiri kemarin. Oke. Gitu. Nah, gue melihat di Arsenal ini apa namanya, build up dari Arsenal yang udah kita tahu, maksudnya selalu memiliki kombinasi-kombinasi yang cukup membahayakan, dan itu yang membuat gue mengungguli Arsenal gitu loh. Maksudnya Mengunggulkan Arsenal Iya. dalam laga nanti. dalam laga nanti, maksudnya kombinasi antara Odegaard, Saka dan juga kadang Ben White, dan juga intensitas yang diberikan oleh Martinelli gitu loh. Maksudnya gua nggak melihat Arsenal ini bermain ketika build up seperti MU yang banyak memberikan umpan terobosan langsung ke depan gitu, yang membuat ya lini belakang dari Brighton itu sangat-sangat nyaman untuk membuat jebakan offside untuk pemain MU kemarin. Nah, gua nggak, dan sementara untuk melawan Arsenal nanti gua nggak ngeliat itu gitu. Jadi dan bermain juga di Arsenal juga lagi mempunyai kepercayaan diri dan motivasi yang tinggi juga. Jadi ya buat gue ini bisa diselesaikan lah oleh Arsenal gitu. Ya gue sih juga sebenarnya menjagokan Arsenal untuk bisa menjadi pemenang di laga itu. Tapi kalau gue yang menarik adalah gue menunggu apakah Arteta akan menurunkan Trossard sebagai starter dibanding Martinelli yang dalam 2 laga awal nih kayaknya belum maksimal gitu. Sementara Trossard ya kemarin dia jadi pemecah kebuntuan kan saat Arsenal tandang ke Villa Park. Itu sebenarnya satu yang gue tunggu ya, selain tadi gue udah ngomong Calafiori akan mendapatkan menit bermain. Dia menit bermain. Dan satu lagi menurut gue yang sangat gue berikan kredit poin adalah Bukayo Saka sih. Itu ya dia. Kan? Dia 2 pertandingan awal ini menjadi poin penting bagi The Gunners. Di laga pertama dia cetak gol, dia bikin assist juga buat Kai Havertz. Iya. Kemarin walaupun dia nggak cetak gol, tapi dia beri 1 umpan yang diselesaikan oleh Trossard. Trossard atau
Thomas Partey ya kalau yang Seingat gue Trossard. Trossard ya. Trossard. Nah, itulah intinya dia bisa bikin assist dan pergerakan pemain seperti Bukayo Saka ini sangat-sangat lincah ya. Iya itu dia. Dan kalau itu akan jadi menarik juga karena di sisi dia kan main biasanya dari sisi kanan Arsenal ya. Dia biasanya nanti akan ketemu adu cepat juga dengan Mitoma tuh di kiri ya di Brighton. Iya. Sayap Brighton kan Mitoma. Jadi sebenarnya walaupun ya sekali lagi Arsenal lebih diunggulkan untuk bisa menang, tapi gua rasa ya nggak gampang juga. Yang menarik terakhir adalah tentu mampukah Arsenal terutama lini belakang bisa menjadi tembok yang sangat-sangat kuat untuk David Raya sehingga mereka bisa dapat clean sheet untuk 3 kali beruntun di pekan-pekan awal Premier League musim ini. Itu satu hal yang sangat gue nantikan sih sebenarnya dalam laga besok ya. Dia kan akan main Sabtu laga 31 pembuka Agustus ya. Iya. Jam slot 18.30 kalau nggak salah ya. 6:30 di Emirates Stadium. Nah, kalau kita beranjak ke partai-partai yang berikut, kalau kita ngomongin the Big Six lah ya, ngomongin the Big Six, kalau nggak salah Manchester City akan bermain di kandang West Ham, betul. ya kan? Nah, ini akan menjadi adu taktik antara dua Spanyol ya, dua manajer Spanyol ya, Pep Guardiola dan juga dan Lopetegui ya kan. Kalau menurut lo gimana nih di laga nanti nih? Yang membuat ini menjadi match yang mungkin bisa gue bilang seru, ya West Ham sudah terbukti yang lu bilang juga di episode sebelumnya melawan Crystal Palace. Ya West Ham selalu bisa memanfaatkan peluang yang mereka nggak dapat banyak peluang gitu, tapi sekalinya mereka mendapatkan peluang, mereka bisa menyelesaikan itu dan bisa mengkonversikan peluang itu menjadi gol gitu. Maksudnya ya West Ham benar-benar efektif gitu loh, apalagi Bowen terus juga kalau misalkan dia dapat kesempatan free kick dari James Ward-Prowse gitu, maksudnya kan kualitasnya cukup oke gitu. Kalau misalkan mereka mendapatkan itu ya City harus bisa lebih berhati-hati lagi gitu. Cuman balik lagi ini City gitu loh, maksudnya gue juga nggak bakal yakin kalau misalkan City akan memberikan keleluasaan untuk West Ham. Ya kalau dari situ maksudnya ya kita udah tahu lah maksudnya City is being City gitu, maksudnya laga mereka dominan, nguasain bola, iya, ya betul. kan, sebanyak mungkin mereka possession ball-nya ya kan, pasti City gitu mainnya. Pasti kayak gitu, itu dia yang membuat gue berpikir kalau ya udah mungkin West Ham hanya mengandalkan serangan balik dan bagaimana West Ham bisa memaksimalkan peluang yang akan dia dapatkan nanti gitu sih kalau gue ngeliat City sama West Ham ya. Nah kalau menurut lo Gundogan akan main dari menit awal nggak? Ngelihat dari match yang sebelumnya kan ya mungkin gue nggak tahu ya kalau misalkan Pep memiliki match fitness mungkin akan dimasukkannya ke babak kedua tapi lebih awal gitu kayak di menit 60 gitu atau mungkin di menit 50-an gitu. Kalau kemarin kan mungkin di menit 70-an atau di 80-an kan karena ya walaupun Gundogan sudah mengetahui skema permainan dari Pep gitu, tapi gue melihat ya match fitness untuk Pep sangat-sangat penting gitu loh. Makanya gue rasa sih untuk match nanti belum lah gitu. Belum ya? Kayaknya Kevin De Bruyne, terus Bernardo Silva, ya kan, Savinho dan juga Doku ya, yang kayaknya akan jadi pilar buat lini serang Manchester City untuk menggedor pertahanan The Hammers di London Stadium. Terus sampai sekarang juga kan Rodri belum ada kabar ya kan kapan balik lagi, kapan latihan gitu loh. Makanya maksud gue mungkin masih dapat jatah libur juga atau gimana jatah gitu. Belum dapat kabar juga maksudnya kapan Rodri akan balik, latihan juga belum ikut gitu. Mungkin aja Oktober kita baru bisa lihat Rodri main gitu kan di Manchester City gitu. Jadi maksud pindah ya? Enggak, kan soalnya kan ini minggu terakhir kan, kita akan masuk minggu terakhir bursa transfer kan. Enggak ada rumor Rodri akan pindah, enggak ada gitu. Cuman ya intinya ya kalau gue bilang ya paling City akan memasang starting line up yang seperti ini dulu gitu untuk sebulan ke depan lah mungkin kalau gue bilang gitu sih. Chelsea akan menjamu ya? Crystal Palace ya? Crystal Palace di Stamford Bridge. Iya betul. Yakin nggak?
lu bisa lihat Chelsea atau Enzo Maresca menang untuk pertama kali di Stamford Bridge? Harapannya sih iya. Iya kan? Kan baru kemarin Iya. menang gede, ya kan? Nggak apa namanya nggak yang menang gede juga nggak menjamin juga sih gitu. Maksud gua gini. Agak sadar dia, agak Emang dari tadi nggak sadar. agak sadar loh, ya, sadar diri, tahu diri ya. Loh iya dong. Nggak tapi maksudnya. tapi pede lah, masa lawan Crystal Palace. Crystal Palace kan 2 pertandingan juga kalah ya Iya kan? musim lalu juga Chelsea selalu menang lawan Crystal Palace gitu. Nah, Cuman itu. maksud gua gini. Setelah melawan City, Chelsea ini mungkin bisa gue bilang relatif ya tidak akan bertemu dengan klub-klub besar yang bisa menyulitkan gitu di atas kertas ya. Tapi kan klub-klub yang kayak begitu tuh yang bisa jadi kerikil buat Chelsea justru. Justru itu maksud gue disinilah pembuktian dari Enzo Maresca bisa nggak nih dia mempertahankan apa namanya kalau menang terus-terus apa sih namanya? Ya Win streak ya. Bisa nggak dia mempertahankan win streaknya Chelsea ini selama kalau gue nggak salah 6 sampai 7 pekan ke depan. Ya. Baru dari situ tuh ketemu Arsenal, MU, terus juga Liverpool, Tottenham gitu-gitu. Nah sebelum itu nih selama jangka waktu ini bisa nggak nih Enzo Maresca mempertahankan intensitas win streak yang akan dibawakan oleh bersama Chelsea gitu. Justru itu yang gue tunggu Iya. itu. Dan menurut lo kan kalau waktu di game pertama Christopher Nkunku kan menjadi starter. Tapi kemarin waktu lawan Wolves, Madueke yang jadi starter. Iya. Ya kan? Kira-kira Enzo akan nurunin siapa nih? Kalau depan kan udah pasti jatahnya Nicolas Jackson kan, kayaknya kan. Kalau untuk gue yang firm itu starting 11 sama kayak melawan Wolves. Iya, itu maksud gue satu starting line up yang so far sejauh ini dari pre-season lah yang Maresca selalu merombak ganti A, B, C, D, E ya sampai melawan City kemarin ya gue bilang starting line up semalam lah yang melawan Wolves itu yang apa namanya starting line up yang cukup oke lah untuk dibawakan Chelsea selama beberapa pekan ke depan gitu menghadapi klub-klub di luar Big Six lah gitu. Ya Enzo Maresca pernah ngomong dia ingin membantu Mykhailo Mudryk dalam perkembangan sepak bolanya gitu. Kalau misalnya Mykhailo Mudryk ini harus lebih berlatih lagi dalam mengambil keputusan kayak gitu-gitu. Nah, kalau gua ngelihatnya starting line up yang diturunkan oleh Chelsea ini kan gak jauh beda seperti musim lalu gitu loh. Hanya pergantian back dari Disasi sama Thiago Silva aja gitu. Sisanya ya kedepannya sama aja Enzo dan Caicedo, Malo Gusto, Cole Palmer, Madueke, Nicolas Jackson dan juga kirinya Mykhailo Mudryk atau mungkin Sterling kan dulu gitu. Nah makanya starting line up inilah untuk Chelsea yang sudah firm ya ditambah suntikan dari Pedro Neto, Joao Felix itu yang membuat gue menjadi daya tambah dari ya permainan Chelsea nantinya gitu. Kalau gue cuma satu Dev, gue pengen lihat mampukah Chelsea clean sheet waktu lawan Crystal Palace karena 2 pertandingan pertama mereka selalu kebobolan 2 gol ya kan dari City maupun dari Wolves. Itu sih yang gue tunggu dari laga Chelsea menghadapi City. Kalau berikutnya adalah Spurs dengan Newcastle United. Ya ini seru ya kan di St James Park. Ya seimbang lah tim ini kan. Ini gue ngelihat akan menjadi salah satu match yang dengan intensitas yang cukup tinggi juga gitu. Karena seperti yang kita tahu Newcastle itu bermain cukup fisikal dengan intensitas yang cukup tinggi ditambah Tottenham pun yang bermain menyerang ditambah ngotot juga gitu Tottenham. Nah, buat gue ya ini akan menjadi match yang seru sih untuk gue ya gitu karena gue emang tipe yang suka match dengan intensitas tinggi, fisikal, terus juga saling nyerang gitu loh. Nah makanya gue nunggu juga nih Newcastle lawan Tottenham ini apalagi mainnya di Newcastle kan. Di gitu. St James Park. Iya itu kan? dia. Dan 2 tim menatap pekan ketiga dengan sama-sama 4 poin, hasil 1 kali menang dan 1 kali seri. 1 kali seri. Ya kalau gue bilang sih seri sih hasilnya kalau gue ya feelingnya. Seri. Tapi ya serinya sih ada gol lah, ada gol. Gue lebih ke Tottenham sih kalau di sini. Karena Spurs ya. Tumben lo belain tim London, biasanya lo kalau tim London yang bukan Chelsea lo begini, walaupun saya fans Chelsea tapi untuk masalah ini harus tetap objektif dong. Iya. Padahal kan gue nanya subjektif, lu kan nanya objektif.
Kalau subjektif ya tetap Spurs ini. Enggak, karena intensitas menyerang dari Newcastle sama Spurs ini gue lebih mengunggulkan Spurs. Ya. Gitu karena Spurs, ya. gue ngelihat Postecoglou ini dari musim lalu bener-bener firm. Kalau misalkan ya dia tuh nggak ngubah sistemnya sama sekali loh. Dia tuh udah teriak-teriak ke manajemen minta pemain, tapi nggak dikasih. Malah yang dikasih Dominic Solanke dengan harga Solanke 60 juta. bagus loh. Ya bagus, cuman untuk harga 60 juta dengan Ya belum, nanti lu akan lihat tuh Solanke tuh salah satu pencetak gol ulung di Liga Inggris. Kalau gua sih ngerasa itu menjadi salah satu lepas harga sih ya. Mungkin lo kalau mempermasalahkan harganya gua nggak tahu lah, tapi menurut gua itu dengan Richarlison yang labil kayak angin-anginan ABG kan, ya iya, kan. Ya, menurut gua tuh salah satu opsi yang cukup baik. ya makanya itu nggak maksud gua justru malah ya bisa gue bilang kesian sama Postecoglou gitu loh. Maksudnya udah teriak-teriak pemain dan Postecoglou ini kan bisa dibilang pelatih yang tidak ingin mengganti sistemnya gitu. Malah dia pengen membeli pemain yang sesuai dengan sistemnya yang akan dia pakai gitu. Oke lah, tapi kalau kita ngomongin sistem ya kita akan ngobrol yang paling seru, yaitu laga penutup Manchester United lawan Liverpool. Iya. Untuk pertama kali musim ini kita akan melihat dua arsitek Belanda akan saling adu taktik, adu Erik mekanik ten Hag dan Arne Slot. Iya. Loh. Nah, gue sih cuma satu ini catatannya, Dev. Ini baik Erik ten Hag maupun Arne Slot di 2 pekan awal sebelumnya relatif tidak mengubah tim. Atau kalau gue ngomong waktu di pekan kedua, Erik ten Hag itu dan Arne Slot sama-sama mengusung the winning team pada pekan sebelumnya. Iya. Yang tadi udah mungkin lo sempat bahas ya. Yang gue juga mempertanyakan ya, kenapa sih Joshua Zirkzee nggak dimainin dari awal kayak gitu ya? Kenapa Mason Mount yang dimainin ya? Iya. Kalau Marcus Rashford sih, gue sebenarnya masih memberikan kredit positif ya, karena dia sebenarnya punya kecepatan dan kalau dalam the best performance, buat gue sih Rashford nih masih punya values yang lumayan gitu loh untuk Manchester United. Iya. Cuma ya kemarin ketika melawan Brighton itu agak buntu. Nah ini yang gue pengen lihat adalah apakah Erik ten Hag akan merubah skuadnya saat menghadapi Liverpool. Ya paling enggak ya kalau lini belakang misalnya. Apakah De Ligt akan, masa lu akan mainkan dari bangku cadangan? Kayaknya sih gue enggak lah ya. Kalau gue jadi ten Hag ya, itu satu. Sementara Arne Slot juga kayak gitu kan. Dia dalam 2 laga awal, dia lebih memilih Diogo Jota dibanding Darwin Núñez. Darwin Núñez justru selalu jadi pemain yang masuk dari bangku cadangan. Malah kayaknya kemarin nggak main deh. Main sebentar. Main sebentar kan. Makanya itu. Sementara di belakang Mohamed Salah, ya kan? Kemudian si Luis Diaz. Siapa? Szoboszlai, Luis Diaz gitu kan, dengan McAllister dan Gravenberch di lini tengah. Dan ini menjadi, gue nggak ngerti apakah kedua pelatih ini akan berpikir ulang untuk menurunkan the best 11-nya gitu, starting 11-nya di laga mendatang. Tapi kalau gue bilang itu kan hanya di atas kertas ya Bang DJ ya. Nah, intensitas gue di sini lebih ke ini tuh derby gitu loh. Maksudnya derby apaan? Dia derby panas Premier League. MU lawan Liverpool dong. Iya dong. Maksud derby tuh biasanya antar satu kota gitu loh. Oh enggak, maksudnya duel panas lah. Duel panas ya, kan? Maksud gue ini duel match panas gitu loh antara MU sama Liverpool gitu. Maksud gue rivalitas gitu. Maksud gue faktor-faktor di atas lapangan itu biasanya tidak menjadi faktor utama nih gitu. Nah, maksud gue terbukti kok musim lalu beberapa match terakhir pertemuan mereka berdua ya Liverpool nggak bisa menang lawan MU gitu loh. Tapi ini highlightnya bukan Liverpool yang kemarin, Dev. Kita ngobrolin Liverpool eranya Arne Slot. Iya. Ini kan Erik ten Hag dan Arne Slot ini sama-sama datang ke Premier League meskipun Erik ten Hag lebih dulu. Dengan CV yang kurang lebih, ya mereka pernah juara Liga Belanda, pernah juara KNVB gitu. Kita kan melihat adu taktik 2 arsitek menir Belanda nih di lapangan ini gitu loh. Yang kebetulan sama-sama pegang 2 tim yang
punya gelar paling banyak kan. Oke. Itu yang sebenarnya gua nantikan. Ya memang kalau yang kemarin musim lalu 2 kali bertemu di Premier League, 2 kali seri. MU menang di Piala FA. Kalau nggak salah di FA Cup atau di DFA di iya. FA Cup 4-3 yang gol menit terakhir itu kan yang kesalahan Harvey Elliott. Kalau lo ngomongin itu, tapi itu eranya Jurgen Klopp. Justru yang gue pengen tunggu itu adalah yang sekarang gini kan. Ada yang bilang Arne Slot ini lebih tegas, lebih disiplin dalam taktik, dalam skema permainannya. Itu yang menurut gue akan menjadi bumbu tersendiri dalam duel kedua tim di apa namanya Old Trafford ya, mainnya di Old Trafford. Iya. Itu sih sebenarnya. Nah yang menarik sebenarnya Dev, gue tuh ada satu ya, kalau lu perhatiin ya dalam 2 laga terakhir atau 2 laga awal musim ini, itu si Trent Alexander-Arnold Iya. itu selalu ditarik keluar oleh Arne Slot setelah menit 70. Ya lepas ada yang ngomong, ya udah menang bang, udah leading 2-0 gitu kan, ya tarik keluar. Tapi banyak orang juga bilang, ini mungkin menyiapkan seorang Conor Bradley. Yang kita nggak tahu apakah Alexander-Arnold jangan-jangan ada kejutan jelang penutupan bursa transfer pergi atau memang musim depan akan pergi. Itu justru gue menarik gitu loh. Apakah Conor Bradley malah dipasang dari awal waktu lawan MU nanti? Ini juga jadi yang gue lagi masih coba ngebayangin ya, menerka untuk laga besok ya. Enggak. Kalau gue lihat ya ini pure dari apa yang ingin diimplementasikan oleh si Arne Slot gitu. Kalau gue ngeliatnya gitu ya gitu. Maksudnya nggak cuma TAA kok, maksudnya kan depan Diogo Jota juga diganti, ditarik, Mohamed Salah juga ditarik iya, gitu kan? loh. Maksudnya ya mereka ini akan menjalankan musim yang panjang dengan pemain yang stoknya yang mungkin bisa jadi nggak bertambah juga gitu. Jadi menurut lo ini emang rotasi lebih ke mengatur stamina gitu, menurut lo itu mengatur kebugaran para pemain. Takutnya kalau misalkan diforsir di match ini gitu loh, apalagi di 2 match awal ya, ketika nyampe di laga yang seperti ini ya mereka tidak tersedia karena ya arogansi dari Arne Slot yang tidak ingin walaupun udah menang ya ini maksud gue cuman ya part of implementasi yang ingin dilakukan oleh Arne Slot aja gitu, untuk menjaga kebugaran para pemain aja gitu kalau menurut gua sih Bang DJ gitu. Kalau di laga nanti menurut lo perang lini tengah gimana ya? Kan di situ kan kalau gua ngeliatnya McAllister di Liverpool ya, McAllister, Szoboszlai, Gravenberch gitu kan akan adu taktik dengan adu jago lah ya dengan kalau MU kan ada Kobbie Mainoo ya kan, kemudian Bruno Fernandes kadang lebih ke depan sih ya. Iya. Lebih ke depan ya. Kalau gua lihat ini kan ya kalau di zaman Klopp mungkin sudah apa namanya? Sudah bisa dipastikan lah Liverpool yang megang kendali. Nah, kalau untuk di Arne Slot ini ya kita belum tahu nih karena ini pertemuan pertamanya kan, dan kalau gue bilang ini mungkin bisa jadi apa namanya? Perhelatan yang seru di lini tengah gitu loh. Maksudnya sistem yang dilakukan oleh Arne Slot ini ya mereka berusaha untuk kontrol permainan dari tengah nih. Ya walaupun ketika semalam melawan Brentford banyak umpan terobosan juga ke depan, tapi melihat melawan MU nanti gitu loh. Gua rasa sih ini akan menjadi perhelatan yang seru di lini tengah sih Bang DJ nanti tuh. Karena emang ya tadi gue bilang sistemnya dari Arne Slot yang banyak mengontrol dulu nih di lini tengah sebelum ke depan, ditambah dari sisinya MU, kalau misalkan MU lebih memilih bermain bertahan ya mungkin itu yang akan menjadi bahaya untuk MU itu sendiri. Kalau gue bilang sih gitu. Kalau menurut lo Erik ten Hag akan mainin Joshua Zirkzee nggak sih dari menit awal? Harusnya iya ya gitu. Maksudnya gue mungkin kalau gue bilang ketika nanti yang melawan Liverpool ya, kalau Ten Hag memasang Rashford mungkin ada kemungkinan masih akan dipasang tuh Rashford tuh. Tapi kalau untuk Mason Mount kayaknya sih akan dirotasi nih si Mason Mount sama Zirkzee. Soalnya bukan sistem sih, maksudnya formasi yang digunakan oleh Ten Hag itu dia pakai 2 false 9.
Itu si Bruno sama si Mason Mount itu sendiri gitu. Ya tapi dua-duanya ya nggak produktif Pak kemarin ya, kurang chancesnya juga kurang. menurut Itu gue, dia, ya kan? maksud gua. Makanya ya salah satu yang terutama ya yang dilakukan oleh Ten Hag ya itu maksudnya pasang Zirkzee dari awal sama ya kalau gua rasa sih lini belakang ya agak angin-anginan sih lawan Fulham oke, tapi kemarin lawan Brighton dengan pemain yang sama juga menurun. Nah, ketika lawan Liverpool ini nih, makanya gue bilang faktor rivalitas ini nih yang biasanya membuat faktor-faktor starting line up, pemain siapa aja yang dipasang itu mungkin menjadi faktor yang nomor kesekian gitu. Tapi kalau lo jadi Erik ten Hag dalam laga nanti lo akan turunin siapa aja? Kiper pasti Onana lah ya. Belakang deh belakang. Belakang gue cadangin Maguire sih. Gue pengen Jadi lo main kirinya siapa? De Ligt langsung. Di kiri Deli. Back kiri. Back kirinya Dalot. Dalot, Back kirinya Dalot, Lisandro, De Ligt, Mazraoui. Mazraoui. Iya. Jadi Muhammad Salah tuh bakal ketemu Dalot sama Lisandro ya kalau mau masuk ke Iya, kotak penalti ya. iya. Tengah ke depan ya udah sama, cuman ganti Mason Mount aja. Mason Mount lo ganti Zirkzee. Zirkzee. Iya, Lu nggak kepikiran Garnacho untuk enggak. mainnya? Enggak. Tetap. Kalau Liverpool? Kalau Liverpool sama aja sih, maksudnya gua nggak ada perubahan emang starting lineup yang firm untuk Liverpool ya yang dipasang di 2 match Di dua awal match sama awal itu ya. Arne Slot sih gitu. Menurut lo? Wah, anjir ditanya prediksi nih. Kenapa anjir sih? Kok nggak prediksi? Enggak, gua kalau ngeliat match Gue belum nanya lu kapan kawin, gue cuma nanya prediksi. tadi ditanyain itu mulu. Kira-kira? Nah, ini. Main di MU ya. Kalau dilihat dari 2 match terakhir yang paling banyak melakukan error itu MU. Jadi gue slightly ke Liverpool. Ke Liverpool ya. Jadi Arne Slot. Menang tipis lah, beda 1 gitu. Lu lihat tuh mukanya Iwan tuh. Aduh. Lu bisa dipecat lo dari ini lo. Kasihan lo dia tuh. Mau masukin gua berapa lama ya kan? Ya kan dikit aja, slightly kan enggak. Tapi lu Liverpool ya? Sedikit ke Liverpool. Mungkin nutup nih Dev untuk preview kita pekan ketiga. Kira-kira summary lo di pekan ketiga nanti kayak apa? Akan ada pergantian pimpinan klasemen sementara nggak? Enggak lah. Enggak. City. Iya. Jadi City menang lawan West Ham. Iya lah. Lu nggak kepikir City seri, Arsenal menang, Arsenal lead di atas? Ya pengennya sih gitu ya. Cuman kan ngelihat Kok pengennya gitu tadi City, tapi pengennya gitu yang bener dong lu. ya maksudnya konsisten. enggak maksudnya pengennya ya kalau misalkan dilihat dari match ketiga nanti ya pengen lah gitu, siapa tahu West Ham bisa memberikan kejutan gitu. Cuman ya kalau dilihat secara di atas kertas dan kayaknya sih ya nggak bakal gitu loh. Bakal jadi milik City ya? Iya. Apalagi lo mungkin masih terkenang-kenang ya, terngiang-ngiang musim lalu City jadi juara karena di partai pamungkas ngalahin West Ham United. Ya udah, Sobat Kompas, yang pasti jangan lupa match week ketiga English Premier League musim 2024-2025 akan dimulai dengan laga Brighton versus Arsenal yang akan dimainkan di kandang Arsenal di Emirates Sabtu 31 Agustus 2024 jam 18.30. Dan laga penutup itu adalah big match pekan ketiga, ya kan? Orang daerah datang ke Palmerah, si setan merah melawan si merah. Buat lo semua yang pengen bikin prediksi, silahkan tulis di kolom komentar. Kita ketemu di halftime break edisi berikutnya. Bye See you guys. Ciao.